Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok dan teman-teman. Pada video kali ini kami akan sedikit mempresentasikan materi tentang diferensial atau turunan. Perkenalkan, nama saya Ayudhya Vina dengan NIM 101234116. Halo, perkenalkan nama saya Jihan Hasna Syamilah dengan NIM 101233362. Perkenalkan, nama saya Cynthia Nurrohmah dengan NIM 101234303. Perkenalkan, nama saya Hifa Afina dengan NIM 101234415. Perkenalkan, nama saya Nadira Aprilia dengan NIM 101234425. Di sini, yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian dari turunan. Turunan, atau yang biasa kita sebut dengan diferensial, adalah perhitungan terhadap suatu nilai fungsi karena perubahan nilai variabel. Proses menentukan turunan dalam suatu fungsi disebut diferensiasi. Turunan dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu f dalam kurung x ditambah h dikurangi fx per h. Turunan suatu fungsi f adalah f kutip atas dibaca f aksen. Selanjutnya saya akan membahas tentang rumus turunan. Di dalam materi diferensial ini, rumusnya itu terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada fx sama dengan c adalah konstanta, sehingga turunan dari fungsi tersebut adalah f aksen x sama dengan 0. Kemudian yang kedua ada fx sama dengan x, sehingga turunan dari fungsi tersebut adalah f aksen x sama dengan 1. Selanjutnya ada fx sama dengan ax pangkat n, sehingga turunan dari fungsi tersebut adalah f aksen x sama dengan anx pangkat n minus 1. Selanjutnya ada penjumlahan fungsi, yang dimana rumusnya hx sama dengan fx plus gx, dan turunan fungsi tersebut adalah h aksen x sama dengan f aksen x plus g aksen x. Kemudian ada pengurangan fungsi, hx sama dengan fx minus gx, dan turunannya adalah h aksen x sama dengan f aksen x minus g aksen x. Kemudian ada perkalian konstanta dengan suatu fungsi kfx. Turunan fungsi tersebut adalah k dikali f aksen x. Jadi yang pertama itu ada turunan fungsi. Nah, di turunan fungsi ini terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada turunan fungsi aljabar dan turunan fungsi akar. Untuk pengertian dari turunan fungsi sendiri atau yang biasa kita sebut dengan diferensial, yaitu fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Contohnya, fungsi f dijadikan f aksen yang mempunyai nilai tidak memakai aturan dan hasil dari fungsi akan berubah sesuai dengan variabel yang dimasukkan. Atau secara umum suatu besaran yang berubah seiring perubahan besaran lainnya. Nah, di sini ada contohnya, yaitu fungsi fx sama dengan ax pangkat n. Nah, turunannya itu berubah jadi f aksen x sama dengan nax pangkat n min 1. Nah, di sini ada contoh soalnya. Yang pertama, fx sama dengan 2x pangkat 2. Turunannya berubah menjadi f aksen x sama dengan 2 kali 2x pangkat 2 min 1 sama dengan x. Dan soal yang kedua, gx sama dengan min 4y min 3. Turunannya berubah jadi 3 aksen x sama dengan min 3 dikali 4y pangkat min 3 min 1 sama dengan 12y pangkat min 4. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang turunan fungsi aljabar. Turunan yang berbentuk perkalian dan turunan yang berbentuk pembagian termasuk dalam pembahasan turunan fungsi aljabar hari ini. Saya sudah memiliki rumus-rumus yang akan mempermudah teman-teman untuk mengenali soal dan mengerjakan soal-soal. Jadi, ketika teman-teman menemukan bentuk soal Y sama dengan A, maka turunannya yaitu Y sama dengan 0.
Dan ketika teman-teman menemukan bentuk soal Y sama dengan AX, maka bentuk turunannya akan Y sama dengan A. Dan begitupun seterusnya. Jadi, rumus ini bisa dijadikan patokan atau bisa teman-teman hafal, itu lebih bagusnya lagi agar mempermudah teman-teman dalam mengenali soal dan mengerjakan soal dengan lancar. Di sini saya sudah memiliki contoh. Bentuk perkalian dalam turunan fungsi aljabar dapat dilihat sebagai berikut, yaitu Hx sama dengan Ux dikali Vx. Jadi, turunan fungsi tersebut adalah H aksen X sama dengan U aksen X dikali Vx ditambah Ux dikali V aksen X. Keterangannya di sini sudah tertera, yaitu Hx adalah fungsi dalam bentuk perkalian fungsi. Kemudian H aksen X adalah turunan fungsi dalam bentuk perkalian yang tadi. Kemudian ada Ux dikali Vx adalah fungsi yang bervariabel X. Dan ada U aksen X, kemudian V aksen X adalah turunan fungsi dengan variabel X. Jika kalian lihat dari contoh yang tertera di sini, kalian bisa kembali membuka rumus yang tadi. Di situ menggunakan bentuk rumus, yaitu ketika Y sama dengan U dikali V, maka turunannya yaitu Y aksen sama dengan U aksen V ditambah U dikali V aksen. Jadi di sini sudah terbukti bahwa rumus-rumus ini sangat berpengaruh dan sangat mempermudah teman-teman untuk mengenali soal dan untuk mengerjakan soal lebih cepat dan mudah. Kemudian di sini ada contoh bentuk pembagian dalam turunan fungsi aljabar dapat dilihat sebagai berikut. Contohnya yaitu Hx sama dengan Ux dibagi Vx. Turunan dari fungsi tersebut adalah H aksen X sama dengan U aksen V minus U V aksen per V2 atau V kuadrat. Keterangannya di sini sudah tertera ya teman-teman, yaitu Hx adalah fungsi dalam bentuk perkalian fungsi. Kemudian H aksen X adalah turunan fungsi bentuk perkalian. Kemudian Ux dan Vx adalah fungsi dengan variabel X. Dan U aksen X, V aksen X adalah turunan fungsi dengan variabel X. Jika kalian, teman-teman semuanya, ingin membuktikan bahwa hasil dari contoh ini benar atau tidak, kalian bisa kembali membuka rumus yang tadi di awal ya. Yaitu di sini kita berarti menggunakan rumus atau bentuk soal, yaitu Y sama dengan U per V, maka turunannya yaitu Y aksen sama dengan U aksen V dikurangi U V aksen sama dengan V pangkat 2. Di sini sudah sama dan sudah jelas ya bahwa semua soal-soal turunan fungsi aljabar akan menggunakan rumus-rumus yang sudah saya berikan. Saya akan membahas tentang turunan fungsi akar. Turunan fungsi akar itu memiliki contoh fx sama dengan b akar x pangkat a, yang seperti ini. Fx sama dengan b akar x pangkat a. Perpangkatan ini adalah dari fx sama dengan x a per b, yang seperti ini. Fx sama dengan x pangkat a per b, pangkat a per b. Lalu turunan dari fungsi tersebut yaitu f aksen dalam kurung x
sama dengan A per B dikali X pangkat A per B negatif 1. Seperti ini. F aksen dalam kurung X sama dengan A per B dikali X pangkat A per B negatif 1. Lalu bagaimana jika terdapat soal Fx sama dengan B akar G dalam kurung X? Sebagai penyelesaiannya, turunan terlebih dahulu diubah ke dalam bentuk perpangkatan yang akan menjadi Fx sama dengan G X pangkat AB. Turunan dari fungsi tersebut yaitu Fx sama dengan AB dikali Gx pangkat AB negatif 1 dikali Gx. Oke, di sini kita langsung lanjut saja ke pembahasan fungsi turunan yang selanjutnya ya, yaitu ada turunan implisit. Sebuah turunan implisit adalah fungsi yang mana variabel tak bebas tidak diberikan secara eksplisit dalam bentuk variabel bebas. Berikut ada contoh rumus-rumusnya ya. Di sini ada turunan suatu fungsi dengan variabel x adalah x d per dx. Turunan fungsi dengan variabel y adalah y d per dy dikali dy per dx. Turunan suatu fungsi dengan variabel x dan y adalah xy d per dx ditambah xy d per dy dikali dy per dx. Oke, kita langsung lanjut saja ke soalnya ya. Nah, jadi ini dia contoh soalnya, yaitu gunakan turunan implisit untuk mencari dy per dx dari 2x ditambah xy sama dengan 20. Oke, langkah pertamanya adalah turunkan 2x terlebih dahulu. Turunan dari 2x yaitu 2 ditambah x dikali y. X dikali y ini ada rumusnya. Nah, ini dia. Kita andaikan U itu X dan V itu Y. Dan ini dia rumusnya. Ada U aksen dikali V ditambah V aksen dikali U. Oke. Jadi di sini turunan dari X yaitu 1. Jadi X ini 1X. 1X diturunkan jadi 1 dikali. Nah, di sini kan V. Tinggal turunkan saja Y. Ditambah V aksen. Turunan dari 1Y itu 1. Dan khusus untuk Y ini dikali dy per dx. Lanjut lagi dikali U-nya itu X. Tinggal masukkan ke sini. X. Sama dengan turunan 20 yaitu 0. Oke. Dan selanjutnya kita mencari dx. Kita mencari dy per dx-nya kan. Kita tinggal diganti ruaskan aja. Di sini 1 dikali dy per dx yaitu dy per dx sama dengan 1 dikali y yaitu y. Dipindahkan ke kanan jadi min y dan di sini 2 dipindahkan ke kanan jadi min 2 per, nah kita turunkan di sini x. Oke. Sudah, karena kita cuma mencari dy per dx-nya saja dan ini dia hasilnya. Oke, lanjut saya akan membahas turunan trigonometri. Turunan trigonometri adalah persamaan turunan yang melibatkan fungsi-fungsi trigonometri, misalnya sin, cos, tan, cot, sek, dan kosekan. Oke, di sini ada rumus-rumusnya, yaitu sin x, turunannya yaitu cos x turunannya min sin x, tan x turunannya sek pangkat 2x, cot x turunannya yaitu min cosec pangkat 2x, sek x turunannya yaitu sek x dikali tan x, cosec x turunannya yaitu min cosec x dikali cot x. Oke, kita lanjut ke soalnya saja ya, contoh soalnya. Oke, di sini kita akan bahas soalnya ya, yaitu nomor 1 ada fx sama dengan 4 cos x.
Oke. Di sini pertama-tama kita turunkan 4 tetap. Lalu kita akan cari turunan dari cos X. Kita akan lihat dari persamaan di sini, turunan cos X sama dengan min sin X. Nah, baru kita turunkan hasil turunan dari cos X, yaitu min sin X. Jadi hasilnya 4 dikali min sin X. Lalu selanjutnya kita akan kalikan 4 dikali min sin X, yaitu min 4 dikalikan sin X-nya baru diturunkan. Nah, jadi ini hasilnya. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Oke, di sini ada fx sama dengan 2 sin dalam kurung 3x tambah 5. Jadi pertama-tama kita akan turunkan 2 tetap, dikali kita harus mencari turunan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Oke, di sini di dalam kurung 3x ditambah 5, turunannya yaitu 3. Nah, dikalikan, baru kita mencari turunan dari sin. Kita lihat rumus dari sini, turunan sin yaitu cos. Jadi di sini kita turunkan turunan dari sin yaitu cos dalam kurung 3x tambah 5. Selanjutnya kita kalikan 2 dikali 3 yaitu 6, dikalikan cos 3x ditambah 5. Oke, sudah selesai nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Oke, lanjut. Jadi di sini ada fx sama dengan 2 sin x ditambah 3 cos x. Jadi di sini cara pengerjaannya kita turunkan semua masing-masing dari persamaannya. Oke, pertama kita turunkan 2 tetap, lalu kita cari turunan dari sin x. Di sini turunan sin x yaitu cos x. Jadi kita turunkan cos x, ditambah 3-nya tetap kita turunkan, dan kita cari turunan x. Cos x. Jadi di sini turunan cos x adalah min sin x. Kita diturunkan jadi 3 dikali min sin x. Oke, kita lanjut sama dengan turunkan 2 cos x tetap, kita turunkan. Di sini plus 3 dikali min sin x. Plus dikali min itu min, jadi hasilnya min 3, baru kita turunkan sin x-nya. Jadi seperti ini. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Teman-teman, sudah sampai di ujung video. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Semoga video kami bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika ada kurang-kurang dan salah-salahnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.